Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Kembali mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah majelis taklim Masjid Husnul Khatimah Omdam Jaya, Jakarta Selatan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bahwa saya di YouTube punya channel Ustadz Arifin Purba Official. Silakan berkunjung. Yang belum subscribe, like and share ditunggu dan itu gratis. Nah, kemudian sekilas info, mohon doanya, insya Allah tanggal 30 bulan ini, Oktober, tepatnya hari Senin akan datang ini, saya dan keluarga dan istri maksudnya berangkat umroh sekaligus membimbing jamaah. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan lancar, selamat, sehat, tidak ada satu hal apapun, dan insya Allah kami pulang membawa predikat umroh makbul. Dan kami doakan insya Allah seluruh jamaah yang belum berangkat umroh segera Allah undang. Yang sudah berangkat diundang lagi. Syukur-syukur kalau bisa bareng Ustadz Purba. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dikabul. Nah, insya Allah. Yang penting ada niat yang kuat dan usahakan nabung di rumah. 5.000, 10.000, bikin kotak khusus tabungan umroh. Kapan nyampenya Ustadz? Jangan dipikirin kapan nyampenya. Allah yang undang. Ada aja caranya, asalkan hakul yakin. Oke. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa hidup itu pilihan. Sebagaimana Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah dia kafir. Surah Al-Kahfi ayat 29. Yang mau ngaji silakan ngaji, yang tidak ngaji ya silakan tidak ngaji. Tapi ada balasannya masing-masing. Ya, ada balasan masing-masing. Tidak ada yang gratis di sisi Allah. Dunia akhirat pasti ada balasannya. Yang rajin ngaji, dunianya dapat kebaikan, akhiratnya lebih baik lagi. Tuh, bisa dirasakan insya Allah. Dan ke neraka, ke surga juga itu pilihan. Kita memilihnya di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Hadir kita jalan dari rumah kita ke masjid dalam rangka thalabul ilmi, dimudahkan jalan kita ke surga. Nah itu, baik yang belajar maupun yang mengajar, asalkan ikhlas. Ikhlas itu mencari ridha Allah dan mengharapkan anugerah Allah, diantaranya yang disabdakan Nabi, aku ingin mudah ke surga dan keluargaku ya Rabb. Karena Nabimu bersabda, itu pun ikhlas. Ya, untuk tingkatan kita lah, tingkatan orang awam. Kalau tingkatan yang sudah wali, nah itu lain lagi dia. Enggak mengharapkan itu, otomatis dia sudah karena Allah semata-mata. Tapi kalau kita untuk orang yang awam, peringkat dasar, boleh kita niatnya karena memang ada hadisnya. Oke. Selanjutnya, macam-macam sholat sunnah. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang sholat sunnah istisqa.
yaitu sholat sunnah minta hujan. Ya, udah ada hujan belum sih Ustaz kemarin? Gerimis-gerimis ya, baru gerimis-gerimis. Sama di Ciputat juga begitu. Nah, sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa macam-macam istisqa. Istisqa itu meminta turunnya hujan. Satu, istisqa yang paling ringan yaitu hanya dengan doa tanpa sholat istisqa, baik sendiri maupun berjamaah. Misalnya dia habis sholat tahajud malam-malam, dia sendiri berdoa, ya Allah, di sela-sela doanya itu dia berdoa, turunkanlah rahmatmu, hujan ya Allah. Sudah lama kami kering, pohon-pohon sudah pada layu, hewan-hewan juga begitu, manusia juga sebagian sudah susah mendapatkan air. Boleh dengan doa sendiri atau habis sholat berjamaah, yuk kita berdoa gitu. Itu namanya doa istisqa. Doa minta turun hujan. Ini yang paling ringan. Nah, paling ringan. Kemudian istisqa yang pertengahan yaitu doa setelah sholat Jumat atau sholat 5 waktu, ketika khutbah Jumat atau khutbah lainnya, khutbah Idul Fitri. Di tengah-tengah khutbah itu dia selipkan doa minta hujan, diaminkan oleh jamaah. Atau habis salat 5 waktu diselipkan dia doa, dipimpin oleh imam. Nah, itu namanya doa istisqa peringkat pertengahan. Oke. Nah, adapun istisqa yang paling utama adalah istisqa dengan didahului sholat 2 rakaat dan khutbah, baik di masjid ataupun di lapangan, tapi lebih afdol di lapangan terbuka. Ya, lebih afdol. Kalau tidak punya lapangan macam mana Ustaz? Di masjid lah. Nah, jadi dilakukan sholat terlebih dahulu baru khutbah, persis seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan tentang sholat istisqa ini. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah sampaikan tentang ya sebelum datangnya Dajjal itu diawali dengan kemarau 3 tahun. Sudah kita sampaikan hadisnya. Kemarau itu disebabkan dukhon. Dukhon itu asap atau kabut yang menyelimuti bumi di atas. Faktor penyebabnya ada 2, kata pakar. Yang pertama, meteor jatuh menghantam atmosfer bumi kita. Maka terjadi gesekan yang mengakibatkan dukhon. Itu satu. Yang kedua, dari muka bumi ini terjadinya perang dunia ketiga. Nah, ini nampaknya sudah mulai meletus-letus dikit ini. Ini di Palestina. Ya, antara Palestina dengan Israel. Tuh. Jadi nanti rudal masing-masing, kan Israel di belakangnya ada negara-negara. Kemudian Palestina ini dalam notabene-nya Hamas, di belakangnya juga ada negara-negara yang mensuplai senjata. Nah, ini kan nanti masing-masing mereka ini main panas-panasan. Nah, habis itu nanti masing-masing negara pendukung itu sama-sama perang. Senjata diledakkan ke atas, maka akibatnya apa? Dukhon. Dan itu senjatanya itu menurut pakar yang mengandung zat-zat macam-macam. Itu yang dibawa angin. Terus menyelimuti permukaan bumi, awan atas itu. Itu juga nanti menyebabkan kemarau panjang. Kalau sudah seperti itu, siap-siaplah Dajjal pun akan keluar. Tapi setelah Dajjal keluar, baru nanti Imam Mahdi muncul, lalu kemudian Nabi Isa turun. Nah, itu dia. Jadi itu kita sudah sampaikan dan seterusnya. Nah, kita akan lanjutkan tentang tata cara sholatnya sekarang.
Ya, tata cara sholat istisqa-nya. Sebelum menegakkan sholat istisqa, hendaknya masyarakat atau kaum muslimin itu melakukan beberapa langkah-langkah. Ya. Yang pertama, ajak kita ini semuanya istighfar. Sendiri-sendiri di rumah malam-malam. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mintalah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi kalau mau mendapatkan hujan yang lebat, kalau mau mendapatkan harta yang banyak dan anak-anak yang banyak, dan mendapatkan sungai-sungai mengalir di kebun-kebun itu, syaratnya dalam ayat ini disebutkan perbanyak istighfar. Tuh. Nah, jadi begini, amalan secara umum ya. Kalau siang hari terbit matahari sampai menjelang terbenam matahari itu perbanyak salawat Nabi. Saya dari Ciputat kemarin tadi di atas motor salawat. Ini tahadus bin nikmah. Ya, untuk memotivasi. Kalau malam begini nanti saya pulang perbanyak istighfar. Di motor di mana kita perbanyak istighfar. Tapi kalau bisa istighfarnya saran saya jangan pakai A di depan, pakai hamzah, tapi pakai nun. Kalau astaghfirullahalazim artinya aku memohon ampun kepadamu yang Maha Agung. Tapi kalau pakai nastaghfirullahalazim kami memohon ampun. Artinya apa? Kita yang mengucapkan, kita niatkan mintakan ampun juga istri kita mintakan ampun juga anak-anak kita, satu keluarga kita mintakan ampun. Begitu caranya. Nah, jadi di motor misalnya kita kemana, nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah. Nah, begitu boleh. Itu sekurang-kurang istighfar. Nastaghfirullahalazim boleh juga. Atau yang lain lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga. Tapi sekurang-kurangnya, sesingkat-singkatnya adalah nastaghfirullah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Lebih dahsyatnya lagi nih istighfar. Kalau mau mendapatkan hujan yang lebat, mau mendapatkan banyak harta, banyak anak dan kebun-kebun, ini istighfarnya lagi nih. Selain ada sayyidul istighfar, ada sayyidul istighfar, tapi istighfar kita ini kita alamatkan kepada diri kita. Misal ini, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Kita niatkan, ampunkan otakku ya Allah lahir batin. Ampunkan otak kami ya Allah lahir batin. Karena selama ini otak kita itu sering mikir-mikir yang macam-macam. Ada pikiran kotor, pikiran ngeres. Istighfarin otak kita. Sudah, itu 4 kali aja. Nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah. Selesai 4 kan otak-otak. Turun ke mata. Nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah. Kenapa? Mata kita ini pun kadang-kadang banyak dosa.
Kadang-kadang kita melihat apaan tuh? Dosa mata, istighfarin mata. Sudah itu turun ke hidung, nastaghfirullah. Mungkin kita pernah mencium yang tidak haknya kita cium. Turun ke mulut, nastaghfirullah. Mulut kita ini banyak melakukan dosa. Dari kata-kata misalnya menggibah. Menggibah itu menceritakan kejelekan orang yang nggak ada. Kata sahabat kepada Nabi, kan benar dia, tidak benar dia begitu ya Rasulullah, orangnya memang begitu. Kalau dia benar jelek seperti kau ceritakan, berarti engkau menggibah dia. Kalau tidak benar engkau ceritakan, berarti engkau memfitnah dia. Dua-duanya nggak boleh. Dan bahayanya gibah, kalau kita menggibah orang, pahala kita dipindahkan ke dia, pahala dia, dosa dia dipindahkan ke kita. Itu gibah. Banyak mulut kita bergibah, istighfarin. Gibah ini semakin panas gibahnya, semakin kecil suara kita. Misalnya ada ibu-ibu menggibah, kabarnya Bu RT itu kalau kemana-mana dia pakai payung, walaupun nggak hujan pakai payung dia kemana-mana. Entah kenapa pula itu Bu RT itu begitu. Nggak berapa lama Bu RT-nya lewat, awas orangnya lewat tuh, orangnya. Makin kecil suara dia. Nah, itulah gibah itu. Istighfarin mulut kita yang selama ini bergibah. Udah selesai mulut tenggorokan, nastaghfirullah, istighfarin tenggorokan. Kemudian kuping, istighfarin. Karena apa? Kuping ini selalu kita pakai untuk kepo, dengerin yang nggak bener, cari-cari tahu. Turun ke tangan, istighfarin tangan ini kadang-kadang nyewel-nyewel macam-macam, ngambil macam-macam. Masuk ke rongga dada, istighfarin dada kita, istighfarin jantung kita, istighfarin liver kita, istighfarin empedu kita, turun ke perut, istighfarin perut kita, lambung kita, usus kita, pankreas kita, kemudian ginjal kita, berok kita, bawah berok, belakang berok, paha kita, dengkul kita, betis kita, kaki kita, istighfarin semua. Baru masuk ke jiwa kita, istighfarin jiwa kita, darah kita istighfarin. Jadi kalau kita selalu istighfar tubuh kita ini semua, kita kelihatan awet muda. Kenapa? Orang itu sakit karena dia berdosa kaki itu. Dengkul sakit, dengkul berdosa. Kaki sakit karena berdosa. Oleh karena itu kalau ada sakit istighfarin, nastaghfirullah, sembuh. Asal hakul yakin. Begitulah di Madinah ketika itu, enggak laku tabib. Kenapa? Pada sehat semua sahabat. Kenapa? Mereka itu istighfar, sholat, minta sehat kepada Allah. Nah, itulah dahsyatnya istighfar. Tapi dialamatin. Selama ini kita enggak istighfar, ya santai aja, astagfirullah. Enggak jelas yang mana diistighfarin. Seluruh tubuh itu. Kenapa? Nanti semua komponen ini menghadap Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu? Surah Yasin yang setiap 2 Jumat sekali kita baca di sini. Yasinan. Tangan ngomong, kaki jadi saksi, kuping, mulut terkunci, semuanya menghadap Allah, ngaku apa yang telah dilakukan. Tapi kalau kita istighfarin semua di hadapan Allah, dia akan berkata, aku sudah istighfarin oleh hambamu ya Allah. Cobalah lakukan istighfar itu. Semua kita beristighfar, maka hujan pun akan turun. Nah, itu dia rahasianya. Jarang-jarang dapat ini istighfar kayak begini. Coba amalkanlah, insya Allah sudah saya ijazahkan sekarang. Ya, amalkan itu istighfar begitu. Di motor boleh, dalam keadaan tidak ada wudhu boleh. Ibu-ibu lagi datang bulan istighfar seperti itu boleh. Nah, itu coba amalkan itu, insya Allah enak dia. Tapi berurut dari kepala dulu, otak dulu. Terus ke mata, muka istighfarin, berseri-seri mukanya. Karena muka itu jelek, kenapa? Banyak dosa. Dosa itu sumbernya di jiwa. Sumbernya di jiwa. Tapi dosa mata masuk ke jiwa. Makanya sumbernya kita benahi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menjalankan syariat Allah dengan istiqomah. Baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Mari kita berusaha menjalankan syariat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa an lawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan.
dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan di atas jalan yang lurus akidah Islam, niscaya benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak, air hujan. Kalau turunkan ke bumi, dari bumi muncul mata air. Kalau mereka istiqomah menjalankan syariat Allah, menjalankan akidah Islam, nah, menghidupkan masjid, meramaikan masjid, memberikan sumbangan sodakoh ke masjid untuk dimakan oleh orang-orang jamaah, Masya Allah, itu semua mengundang air hujan, selain pahala-pahala yang lain. Nah, ini juga Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit, yaitu hujan, dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kalau kita beriman, bertakwa, menjalankan syariat Allah, beristighfar, maka dari langit turun hujan, dari bumi pun numbuh berkah. Ini jaminan dari Allah. Surah Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu, yuk kita salat istisqa. Bagaimana cara-caranya salat istisqa? Mari kita lihat. Ya. Salat istisqa itu adalah salat yang dilakukan dalam rangka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada dukun, tidak. Kepada Allah. Ya, bukan kepada bintang, tidak, kepada Allah. Ya, bukan kepada dewa-dewa, tidak, kepada Allah. Nah, langkah-langkah sebelum salat istisqa. Yang pertama, memperbanyak istighfar dan taubat di hari-hari sebelumnya yang tadi. Yang kedua, menghindari perbuatan zalim dan mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Ini kalau ada yang berbuat zalim diingatkan. Kamu jangan berbuat seperti itu, tutup aurat. Misalnya dalam satu RT ada pasangan laki-laki perempuan nggak jelas itu, apalagi yang kita punya kontrakan. Saya itu di sana itu di komplek mertua itu, ya kita kan adalah 2-3 pintu lah, 4-5 pintu kontrakan itu. Itu kalau mau mengontrak, pesan dari almarhum mertua, kalau tidak pasangan suami istri jangan diterima. Enggak apa-apa lama lakunya, biarin. Itu udah pesan. Tanya dulu. Mengontrak, iya. Untuk siapa, Mas? Untuk saya. Dengan siapa? Bujangan sendiri. Maaf, ini amanah dari orang tua kami, harus suami istri. Oh begitu Pak ya? Iya, mohon maaf ya. Oh iya. Kenapa kalau dia anak muda, bujangan sendiri, kita khawatir nanti dia bawa pasangan yang bukan mahramnya. Berarti kita memfasilitasi orang-orang yang berbuat maksiat. Enggak tahu dia berbuat apa di sana. Orang bukan mahram. Makanya diantisipasi bagi yang punya kontrakan terutama. Nah itu mengundang azab itu. Tapi kalau kita berusaha menghindarkan, nanti berkah yang datang. Tuh. Nah kemudian ketiga, didahului dengan berpuasa 3 hari. Misalnya kita ini mau lakukan salat istisqa tanggal berapa? 5 hari lagi. Nah 3 hari puasa berturut-turut. Sengaja aku puasa untuk melaksanakan sholat istisqa. Diajak jamaah yang mau sholat istisqa, ya kita puasa dulu. Kapan kita sholatnya 5 hari lagi, seminggu lagi misalnya. Nah 3 hari kita puasa. Mau berturut-turut boleh, tidak boleh. Yang penting sebelum sholat istisqa sudah puasa ada 3 hari. Ustadz kalau saya puasa Senin, lalu kemudian Rabu, Kamis, boleh. Nggak jadi masalah. Yang penting 3 hari berpuasa sebelum dilaksanakannya sholat istisqa. Yang keempat, hari pelaksanaan dianjurkan puasa. Nah, pada hari ketiganya itulah puasa sholatnya, kalau bisa. Hari ketiganya itu kita sholat. Ya. Nah, kemudian memperbanyak sedekah. Tuh, masing-masing bersedekah. Perbanyak sebelum sama-sama itu sholat. Ya, masing-masing banyak bersedekah. Sebelum pelaksanaan disunahkan melakukan toharoh seperti mandi, bersiwak, menjauhkan perhiasan dan wangi-wangian, memakai baju sederhana. Jangan pakai wangi-wangian, ya pakai yang sederhana, jangan yang cakep-cakep.
Betul-betul kita menunjukkan kita hamba Allah, kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum pelaksanaannya ini. Nah, kemudian berangkat ke tempat sholat dalam keadaan berwudu, khusyuk dan penuh harap. Ada wudu dari rumah, berangkat kita ke lapangan dengan betul-betul tawadu sambil berzikir boleh. Khusyuk kita, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menegakkan salat istisqa. An Abbad ibni Tamim an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi liyastasqiya fa shalla bihim ra'ataini jahara bil qiraati fihima wa hawwala ridaahu wa rafa'a yadayhi fada'a wastasqa wastaqbala al-qiblata. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa Rasulullah SAW keluar rumahnya lalu bersama-sama dengan orang-orang kaum muslimin untuk meminta hujan. Lalu beliau sholat 2 rakaat diikutin oleh jamaah dengan mengeraskan bacaan pada rakaat tersebut. Seperti sholat Id, dikeraskan bacaannya. Beliau membalikkan kain selendangnya, rida, kain selendang, sambil berdoa dan memohon supaya diturunkan hujan dengan menghadapkan ke arah kiblat. Nah, jadi Rasulullah SAW setelah sholat, ya, setelah sholat istisqa itu, Rasulullah SAW menghadap ke kiblat, lalu sorban kayak Ustadz ini saat itu namanya rida. Ya, kan tadi ada ke depan, coba ada ke belakang Ustaz. Bukan ininya, sorbannya. Ah, itu kan begini, dibalik dia. Ah, iya begitu. Iya gitu dia. Ya begitu. Ridanya itu dibalik ke belakang. Lagi berdoa, lagi sholat enggak? Lagi berdoa aja. Itu. Jadi sunnah kan pakai rida sebetulnya. Tuh ya, jadi seperti itu caranya Rasulullah SAW. Kenapa ada orang sholat istisqa belum kabul juga? Mungkin ada yang belum terpenuhi persyaratan tadi. Ya, ini nanti bisa dilihat nanti di YouTube, ada nanti saya upload ke YouTube kok, insya Allah bisa nanti dilihat lagi. Ya. Nah, kemudian tata cara pelaksanaannya. Mari kita lihat sholat istisqa tata caranya bagaimana. Nih, pertama, sholat 2 rakaat sebagaimana sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali. Saya mau nanya dulu nih, udah pernah belum sholat istisqa? Belum ya? Nah, ini sebetulnya sunnah ini. Sunnah muakkad, tapi memang saya juga nggak dapat informasi itu kenapa nggak ada himbauan ya dari MUI misalnya, dari Dewan Masjid umpamanya, ya kenapa nggak ada himbauan? Apa tenang-tenang saja atau macam mana? Ya biarlah, tuh harusnya ada himbauan ya kalau udah begini ya. Iya, kalau ada himbauan kan masyarakat kan enak kepada kaum muslimin yang ada lapangan-lapangannya, coba ayo kita melakukan sholat istisqa, kan enak begitu. Kalau nggak ada lapangan ya masjid lah, begitu. Nah ini yang kurang kita ini. Nggak tahu apa karena sibuk mau pemilu kali ya. Jadi pikirannya ke sana terus ya, terlena ya. Allahu akbar, ya Allah ya Rabb. Wallahu a'lam lah. Nah kemudian rakaat pertama disunnahkan membaca al-a'la setelah al-fatihah. Dan rakaat kedua disunnahkan membaca al-ghasiyah. Tapi imamnya yang membaca ya. Kalau makmum, imam baca Fatihah yang sudah kita terangkan, makmum dengerin. Nah, ketika imam membaca al-a'la atau al-ghasiyah, nah itu makmum ada 2 pendapat. Ada sebagai pendapat dia baca Fatihah pelan. Setelah Fatihah dengar bacaan imam. Jadi tidak boleh kita imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, imam baca surah, kita baca surah, nggak boleh.
Nggak begitu tuntunan. Imam baca Fatihah, simak. Andai kata dia nggak baca Fatihah, nyimak terus, tetap sah sholatnya menurut satu imam. Imam lain mengatakan, imam baca surah, kita baca Al-Fatihah. Nah, begitu. Nah, jadi nanti rakaat pertama Al-A'la, Sabihisma, yang kedua Al-Ghasyiyah, Al-Hataka. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Itu rakaat pertama dan rakaat kedua oleh imam. Kemudian itu setelah sholat diteruskan dengan khutbah 2 kali. Yaitu khutbah pertama duduk, nanti khutbah kedua. Nah, ini bedanya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kalau di masjid dia khutbahnya 2, tapi kalau di lapangan khutbahnya 1. Itu Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau sholat istisqa di masjid atau di lapangan, khutbah tetap 2. Duduk dulu nanti berdiri lagi khutbah kedua, seperti sholat Jumat. Kemudian berdoanya menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Tuh, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Ini para ulama berbeda pendapat. Kalau imamnya yang sedang khutbah bagaimana? Ada yang mengatakan imam tetap menghadap ke jamaah, jamaah menghadap kiblat. Tapi ada yang mengatakan juga imamnya berbalik ke sana dan sorbannya dibalikin, ridahnya tadi, selendangnya, ridah namanya, ridah, ya ridah, ridaun. Kalau yang di bawah, kalau untuk ihram, izar. Oke. Kemudian dianjurkan doa istisqa dibaca oleh ahli bait dan orang yang soleh, penduduk kampung situ yang baca. Jangan ustadznya. Ustadz dari mana-mana saya diundang misalnya memimpin sholat dan khutbah. Yang baca doa orang kampung itu yang paling soleh. Siapa kira-kira di situ? Soleh, bacaannya bagus. Nggak cukup tua. Kalau tua dia nggak bagus bacanya, jangan. Berilmu di orang kampung itu. Itu paling afdol dia. Terkenal di situ orang soleh dia. Bukan namanya soleh, bukan. Namanya soleh belum tentu soleh, bisa salah orangnya. Oke. Kemudian bertawasul dengan amal soleh. Ini bertawasul dengan amal soleh ini, ya Allah kami sudah puasa 3 hari. Ya Allah kami masyarakat ini sebelum sholat ini, ya Allah kami sudah bersedekah banyak ya Allah. Ya Allah kami sebelum sholat ini kami sudah beristighfar ya Allah. Kami minta kepadamu turunkan hujan kepada kami ya Allah. Nah begitu tawasulnya maksudnya. Jadi bertawasul dengan amal soleh. Begitu ada dalam hadis. Orang terkurung dalam sebuah gua. Masing-masing 3 orang ini bertawasul dengan amal solehnya. Akhirnya batu itu terbuka. Itu maksudnya tawasul. Ya, bertawasul dengan amal soleh kita. Untuk meminta sesuatu. Boleh. Oke. Nah kemudian khusus untuk kaum laki-laki disunahkan memindahkan dan membalikkan selendang atau sorbannya tadi. Ridak tadi. Kalau yang pakai, yang membawa selendang juga, membawa sorban juga di lehernya, di pundaknya. Kemudian dianjurkan imam, ketua RT, ketua RW, camat, kemudian bupati, keluar berbahasa masyarakat. Mereka dianjurkan itu. Pemimpin kampung itu, Pak RT-nya, Pak RW-nya, ketuanya, datang, ikut bareng. Kenapa? Pentingnya itu minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dianjurkan membawa binatang ternak. Kalau kita melaksanakannya di masjid ini, nah di situ diikat sebelah sana kambing, ayam. Bawa kambing. Binatang ternak ya, jangan tikus, jangan, kan bukan ternak itu. Kelinci, bawa kelinci di dalam kandang, boleh nggak apa-apa dalam kandang dia, jangan dilepas. Marmut, apalagi burung. Nah, burung hati-hati jangan terbawa, nanti datang kucing, tangkap kucing pula nanti, digantung burungnya itu. Burung apa misalnya? Murai batu. Nah, kemudian perkutut. Kan situ bawa semua binatang-binatang. Binatang ternak. Karena mereka berdoa juga kepada Allah. Ayo disunahkan. Kalau ikan ustaz ikan ya bolehlah ikan, tapi bawa akurannya berat juga. Kalau nggak ikan cupang. Ikan cupang bawa di toples yang kecil itu boleh. Nah gitu ya kan yang punya ikan cupang tuh. Iya gitu. Kayak binatang dibawa. Itu sunnahnya begitu tuh. Seru ini, kalau andai kata diamalkan seru, cuman masih jarang yang mengamalkan. Iya, pokoknya ternak ya, binatang ternak. Bukan binatang gak ternak, kelabang jangan, karena gak ternak dia. Kelabang di alam dia minta, biarin. Kalau jengking, ya, di alam dia minta. Yang diternak ini. Oke. Nah, kemudian, sikap orang beriman saat turun hujan. Ini sikap orang beriman bagaimana? An Zaid ibn Khalid Al-Juhaini annahu qala,
shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybata ala ithri sama'in kanat minal lailati falamman sarafa aqbala 'ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadin mu'min bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kaukabi wa amma man qala bi nau'i kaza wa kaza fadzalika kafirun bi wa mu'min bil kaukabi. Artinya dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini bahwasannya dia berkata, Rasulullah SAW memimpin kami sholat subuh di Hudaybiyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Setelah selesai beliau menghadapkan wajahnya kepada orang yang banyak lalu bersabda, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian barusan? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah berfirman, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Orang yang berkata, hujan turun kepada kita karena karunia dan rahmat Allah, maka dia adalah orang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata, hujan turun disebabkan bintang ini atau bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, dia yang bilang, ini hujan ini kan rahmat Allah ini, anugerah Allah, itu beriman. Tapi kalau bilang ini hujan turun kan memang udah bintangnya begitu, bulannya kan bulan November, Oktober, November, Desember, ber siapkan ember, berarti musim hujan, itu kafir itu. Kan dulu kan kita begitu diajar orang tua kita kan? Nggak boleh karena kan itu. Ini hadisnya ini, sahih Imam Bukhari. Jangan kita beranggapan kalau mulai September, Oktober, November, Desember pakai ember katanya. Setiap ember berarti musim hujan. Itu kafir kata Nabi. Hujan itu adalah air hujan itu. Iya. Ya, jadi hujan ini adalah rahmat Allah berbentuk air gitu ya. Oke. Nah, jadi ini orang beriman itu, rahmat Allah, karunia Allah, bukan dikarenakan bulan, bukan bintang, tidak. Nah, terakhir, doa memindahkan hujan. Nih, kalau kita mau hajatan nih, bukan menolak hujan, dipindahkan, boleh. Nggak usah pakai pawang hujan. Dan itu hukumnya musyrik. Ada doanya. Ini doanya ini. Tsumma dakhala rajulun min dzalikal bab fil jumu'atil muqbilah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'ati subul fada'allaha yumsikha faqala rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal zarabi wal audiyati wa manabiti syajar qala fanqata'at wa kharajna namsi fi syamsi. Artinya, kemudian pada Jumat berikutnya orang itu masuk kembali ke dari pintu yang sama dan Rasulullah sedang berdiri menyampaikan khutbahnya. Kemudian orang itu menghadap kepada beliau berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan-jalan terputus akibat hujan terus selama sepekan. Maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan ini." Anas berkata, Rasulullah lantas melangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya Allah, turunkan hujan di atas bukit-bukit, di atas gunung-gunung, di atas bendungan air atau danau, di dataran tinggi, di jurang-jurang yang dalam, serta pada tempat-tempat tumbuhannya dan pepohonan." Anas berkata, maka hujan pun berhenti, lalu kami pun berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Jadi boleh, ini doanya itu. Nanti silakan lagi nanti lihat di YouTube-nya. Jadi minta, ya Allah, berikanlah hujan kepada kami, sekitar kami saja, tidak membahayakan kami. Ya Allah, turunkan hujan ini ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke dataran tinggi, ke danau-danau, kepada pohon-pohon yang lebih memerlukan, ya Allah. Berhenti langsung hujannya. Ada dalam Islam. Kalau zaman dulu supaya nggak hujan,
ambil sapu lidi. Kan begitu ya. Ditusuk apa namanya itu cabai, apalagi bawang, apalagi tomat, merica, ketumbar, lengkuas, goreng jadinya. Tuh, nggak boleh gitu. Mau turun hujan, kucing masuk dalam karung, lempar ke kali. Ya, berdosa itu juga. Itu zaman-zaman dulu itu. Nah, buang. Inilah ada doanya dari Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.